Minasan, ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kita akan belajar lagi tentang SSW restoran ya minasan. Bagian Seikyaku Zenpan alias bagian pelayanan umum ya, customer service. Kita mulai dari halaman 26 ya minasan ya, melanjutkan materi yang sebelumnya. Oke, siapkan alat tulisnya. Tolong catat poin-poin yang perlu dicatat ya minasan. Kemudian kalau ada kotoba yang misalnya tidak mengerti, minasan boleh tulis di atasnya ya. Atau misalnya ini ada cishiki. Cishiki artinya pengetahuan. Kemudian kita belajar dari partikel wa lalu ke arah belakang. Kemudian setelah itu carilah titik lalu ke arah belakang. Berurutan ya artikan. Oke, simak aja. Langsung bismillah. Ya. Pengetahuan dari pembayaran ya, cashless ya, alias bukan cash, dan banking dan cash ya. Jadi ini pengetahuan metode pembayaran ya, cashless dan cash. Di toko yang ada di Jepang ya, sering membayar dengan metode uang yen ya, secara cash oleh ya jumlah kisaran 80%. Jadi orang yang membayar cash itu sekitar 80%. Kemudian menjadi menggunakan sekitar 20% di Jepang ya, apa yang disebut ya pembayaran cashless. Yang cashlessnya baru 20% ya. Akan tetapi ya orang asing yang sedang datang ke Jepang khususnya ya, nenfue ya, bertambah tahun ke tahun ya pelanggannya yang menggunakan pembayaran dengan pembayaran secara cashless ya. Jadi orang asing itu memang seperti kita orang Indonesia lebih menyukai ya membayar dengan pembayaran cashless gitu ya, alias uang digital ya, seperti Dana, Oppo dan sebagainya ya. Kemudian menyukai pembayaran cashless. Jadi orang asing menyukai ya, konon demas menyukai pembayaran cashless katanya gitu. Untuk itu ya, tidak hanya jenis uang yen ya yang bersirkulasi ya, ryutsu bersirkulasi di Jepang, tetapi ayo ingat juga tentang pembayaran cashless yang secara garis besar. Sekali lagi, ayo ingat juga tentang pembayaran cashless secara garis besar. Kemudian minasan di sini ada ya banking. Maksudnya apa? Tentang uang yen cash ya. Nah, di sini minasan jenis ya. Kemudian ini tampilan depan, tampilan belakang. Omote depan. Ya, kemudian ura itu belakang. Kemudian di sini ada apa namanya? Jadi dari satuan uang terbesar ya. Satuan uang terbesar di Jepang itu adalah ichiman ensatsu. Ini tampilan uang 10.000 yen ya. Tinggal dikali kurs Indonesia kira-kira 105-an ya untuk tahun 2024 ini. Nah, ini depan, ini belakang. Kemudian ada lagi yaitu ini ya, minasan. Ini ada uang 5.000 ya minasan. Coba men. Nah, ini ya.
ini uang 5.000 Goseng Eng Satsu ya, uang 5.000 ya, tampilan depan, tampilan belakang ya. Kemudian ada Niseng Eng Satsu ya, uang 2.000-an. Ini ya 2.000 yen ya. Kemudian juga ada ini ada uang 1.000 yen ya minasang. Seng Eng Satsu. Nah, ini 1.000 yen ya. Ini depan, ini belakang. Kemudian di sini ya Shihei ya. Ini maksudnya sampel kertas ya. Sampel kertas yang sedang diperkenalkan di sini ya. Mihong de Arutame ya. Karena ini apa namanya? Sampel ya. Kakak mas ya, ditulis 2 lembar ya atau 2 uang ya oleh maaf ya, ditulis 2 batang ya, ini hong 2 batang oleh garis yang miring yang berwarna merah. Ini ya, itu supaya apa katanya ya, untuk ditampilkan ya AKJDA dengan huruf merah ya. Betul. Sekali lagi apa namanya, sampel kertas yang ditampilkan di sini ya, ditulis 2 batang garis merah, garis yang miring ya, naname miring yang berwarna merah ya, sebagai nihong, sebagai sampel dengan tulisan warna merah ya, untuk menjelaskan kalau ini adalah sampel nihong, sampel ya. Kemudian di sana ada uang 2.000-an ya, dianggap sedikit ya. Perusahaan maaf, sini Kika itu kesempatan ya. Kika ini artinya kesempatan melihat di restoran ya, dianggap sedikit karena ya tidak sering digunakan di dalam negeri Jepang ya. Jadi uang 2.000-an tuh amari nihong kokunai de shiosate inai ya, tidak begitu digunakan di dalam negeri ya gitu. Emang sih uang 2.000-an juga jarang ya. Nah, ini Shuteng itu adalah sumber informasinya. Oke, lanjut lagi minasang. Nah, di sini kita ada halaman berikutnya, itu halaman Niju Nana ya. Nah, ini juga sama ya minasang, ada jenis ya. Kemudian ada tampilan depan, tampilan belakang. Ya, jadi untuk uang recehnya di Jepang, uang koin itu satuan yang terbesarnya dari 500 yen ya. Ya, go hyakueng dama ya, bulat 500 yen bulatan, maksudnya dama tuh bulat ya, atau lingkaran gitu ya, bola. Ini tampilan depan, tampilan belakang. Kemudian ada uang 100 yen ya. Ini 100 yen di Jepang itu nilainya 10.000 rupiah ya, kurang lebih di Indonesia. Lumayan ya, bisa buat beli minuman, roti juga bisa ya. Tampilan depan, ini tampilan belakang. Kemudian nah di Jepang juga ada gojueng dama ya. Nah, ini dulu kalau nggak salah Indonesia juga punya satuan 50 sen rupiah, tengahnya bolong kayak gini. Mungkin itu terinspirasi dari Jepang ya. Ada yang masih ingat? Anak-anak kelahiran tahun 90-an kayaknya tahu deh. Nah, ini 50 eng ya. Seperti ini tampilan depan, tampilan belakang. Kemudian ada juga ya uang apa namanya 10 yen ya, warna coklat ini, tampilan depan, tampilan belakang. Kemudian tentu saja masih ada ya, ada uang 5 yen ya,
5 yen, bulatan 5 yen, ini tampilan depan, tampilan belakang ya. Kemudian di sini ada juga yang 1 sen ya, 1 eng, maaf ya, ichi eng. Tampilan depan sama belakang. Nah, di Jepang ini uang-uang ini semuanya bisa dipakai ya. Jadi sampai satuan terkecil pun masih bisa dipakai untuk membeli dan membayar. Ya. Kalau di kita kan sekarang ini dari tahun 2024 ini ya. 2024 ini uang yang bisa dipakai di angka 500 rupiah ya. Nah, uang 200 rupiah itu udah nggak dipakai di Indonesia. Kalau di Jepang ya, sampai satuan terkecil pun sampai 1 yen itu masih dipakai. Hebat ya. Jadi tidak ada uang yang sia-sia di Jepang. Kemudian selanjutnya di sini ya, kita ke halaman 28, yaitu apa? Tentang metode ya membayar cashless secara garis besar ya. Kemudian pembayaran berdasarkan ya, pembayaran cashless atau gini aja ya. Shihara itu membayar ya. Membayar berdasarkan pembayaran cashless ya. Penggunaan itu tahun ke tahun karena bisa ya lebih mudah ya, dan juga praktis. Tegaru ya, Tegaru dan kata sifatnya ya, praktis. Sekali lagi, penggunaan itu uang tahun ke tahun karena bisa dengan mudah dan praktis ya. Jadi sering atau terus berkembang ya, karena disukai ya, karena praktis gitu ya. Selanjutnya ya, menurut toko juga ya, ini dari belakang ya, kokang ya, untuk menukar ya, dan juga untuk mengoptimalkan ya administrasi. Sekali lagi, kokang menukar, koritsuka mengoptimalkan, administrasi ya. Jadi untuk menukar ya, mengoptimalkan administrasi dari toko karena bisa ya menghemat juga waktu ya, manajemen ya, hasil penjualan dan waktu ya untuk mengambil uang cash ya. Maka menurut toko pun itu juga digunakan ya. Jadi toko dan restoran juga menyukai pembayaran cashless karena praktis ya, dan juga sederhana ya. Kemudian minasang di sini, nah ini ada metode pembayaran ya cashless secara umum, itu sebagai berikut. Contohnya ya, di sini ada seluruh jenis ya. Ini brand umumnya Burando brand. Kemudian ini ada ciri-ciri khusus, karakteristiknya ya, Tokucho. Kemudian di sini ada yang namanya ya kartu kredit ya, seperti Visa, Mastercard ya. Nah, Doto seperti ya. Kemudian bisa digunakan di toko kebanyakan. Kemudian ya atau barai hoshiki, yaitu metode pembayaran yang ditangguhkan ya, yang diunggulkan maksudnya ya. Nah, ini unggul ya. Kemudian kartu debit ya. Kartu debit ini ya yaitu Kakusho Ginko, yaitu ada pada setiap ya jenis bank ya. Ada pada setiap bank. Kemudian di sini Hiki Otosareru ya. Artinya Suguni Hiki Otosareru. Ya, artinya bisa ditarik segera ya. Jumlah uangnya yang sudah digunakan oleh ya. Ini ada Ginko Koza, rekening bank
yang dibawa oleh diri sendiri kalau ingin menggunakan. Betul ya? Jadi kartu debit ini bisa langsung diambil ya jumlah uangnya yang sudah digunakan ya dari ya rekening bank ya. Kouza itu rekening ya, rekening bank yang sedang dibawa atau sedang digunakan oleh diri sendiri kalau ingin menggunakan. Betul ya, praktis. Buktinya kita bisa membayar dengan kartu debit ya ke bank, ke minimarket, kombini dan sebagainya. Kemudian di sini ada lagi ya, yaitu densi money ya. Maksudnya ini densi itu elektronik, money itu dari kata money ya, money. Jadi uang elektronik. Nah, ini seperti ada kartu Suica, Nanako, Waon, Rakuten, Edi ya. Nah, di sini maksudnya adalah ada jenis seperti Shogoke, artinya sistem komersial ya. Shogoke sistem komersial. Kemudian ada Kotsuke ya, sistem transportasi. Jadi maksudnya jenis uang-uang ini sering dipakai untuk pembayaran kereta api, pesawat gitu ya dan sebagainya. Maaf, kereta api dan bis ya. Misalnya kalau naik Densa di Jepang bisa menggunakan salah satu kartu di bawah ini ya, namanya Kotsuke ya, sistem transportasi. Kemudian ada Shogyoke, sistem komersial ya. Jadi kartu ini bisa digunakan untuk membayar transportasi dan komersial. Kemudian Chashiki artinya ya jenis biaya dan lain-lain. Oke, minasan selanjutnya ada QR code Kessai, yaitu maksudnya adalah pembayaran dengan menggunakan QR code ya minasan. Baik, QR code. Contohnya di sini seperti ada Line Pay ya. Kemudian ada Rakuten Pay dan Origami. Ini juga pembayaran ya, tetapi dengan pakai QR code. QRIS ya, barcode gitu ya. Kemudian di sini Yomitoru ya, yaitu diambil dan membaca ya dengan Tanmotsu ya, dengan terminal atau barcode-nya ya. Terminal dari restoran yang ditampilkan atau yang menampilkan barcode pada atau ke smartphone ya, yaitu dengan membaca terminal dari restoran ya yang ditampilkan barcode ke smartphone gitu ya. Jadi di scan ya terminalnya atau kode batangnya ada di restoran, lalu tinggal di scan oleh HP gitu ya maksudnya. Atau Matawa katanya melakukan pembayaran ya dengan menyekan ya smartphone ya barcode yang dipublikasikan oleh toko gitu ya. Nah, jadi ini karena kecanggihan teknologi ya bisa saling scan menyekan. Scan tuh Yomitote ya, Yomitote menyekan ya. Ini adalah skema yang praktis ya dan juga sederhana ya. Shikumi itu skema atau sistem ya, mekanisme. Shikumi itu mekanisme, sistem, skema ya. Oke, selanjutnya di sini ya. Untuk Sumaho itu adalah kependekan dari smartphone ya, smartphone, yaitu satu jenis dari telepon genggam ya, satu jenis dari telepon genggam, smartphone. Konoyoni ya, yang seperti ini ya, ada jenis yang seperti ini ya, pembayaran cashless. Ada ya jenis yang banyak ya, banyak jenisnya ya. Kemudian ya untuk merespon masing-masing itu ya ada keperluan untuk menjalin kontrak dengan perusahaan kartu kredit ya, kayak Yaku kontrak ya. Kemudian ya
Konyushitari membeli ya Tanmatsu sistem komersial khusus Senyo ya. Jadi restoran atau toko yang ingin menggunakan sistem ini biasanya ya penting untuk menjalin kontrak ya dengan perusahaan kartu dengan membeli ya sistem komersial yang khusus gitu ya. Selanjutnya di sini ada ya ayo periksa ya apa Tai Osteiruka ya, Tai Osteiruka apakah bisa merespon pada ya pembayaran cashless dari ya atau yang mana oleh toko oleh diri sendiri gitu ya. Sekali lagi, ayo periksa, ayo cek akunin ya. Tai Osteiruka apakah sedang merespon pada pembayaran cashless yang bagaimana oleh toko dan juga oleh diri sendiri, dicek lah. Jadi pelanggannya kita cek dia mau pakai pembayaran apa gitu ya. Termasuk di toko juga ada metode pembayaran apa saja agar lebih mudah untuk membayar. Hai minasang, belajar sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Kita belajar sampai halaman 28. Ya, silakan dicatat atau di pause, diputar ulang saja kalau belum mengerti. Kemudian jika Mas ingin belajar lebih lanjut ya, silakan ikut kursus. Dan juga minasang bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Bantu like, subscribe, dan komen ya agar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Semoga minasang kaya raya dan mendapatkan uang yang banyak dan berkah. Terima kasih. Ya, mata nih, bye-bye.